Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Jumat 25 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Inilah sejumlah informasi utamanya. Sebanyak 5.354 atlet dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-6 Banten di Kota Tangerang. Pemkot Cilegon raih 4 penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM Awards dari Kementerian Kesehatan. Pemkab Lebak akan melantik 65 kades terpilih hasil Pilkades serentak. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, sebanyak 5.354 atlet dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-6 Banten di Kota Tangerang yang berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 29 November mendatang. Mereka bertanding dalam 47 cabang olahraga pada event olahraga 4 tahunan tersebut. Jumlah ini bertambah 5 cabang olahraga dari 42 yang sebelumnya sudah disahkan. Laporan selengkapnya Mudofar dari Radio Krakatau, Pandeglang. Sebanyak 5.354 atlet dari 8 kabupaten atau kota di Provinsi Banten berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 6 Banten di Kota Tangerang yang berlangsung 20 sampai 29 November 2022. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Banten, Nofriyadi Purwansyah mengatakan terdapat 47 cabang olahraga yang dipertandingkan pada event olahraga 4 tahunan ini. Jumlah ini bertambah 5 cabang olahraga dari 42 yang sebelumnya sudah disahkan. Ada 47 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dari 47 cabang olahraga itu menggunakan 41 venue yang ada di Kota Tangerang yang tersebar di 9 kecamatan. Itu memperebutkan ada 788 medali emas, 788 medali perak, dan 1046 perunggu. Pihaknya sudah mentotal ada sebanyak 5.354 atlet dari 8 kabupaten dan kota dengan jumlah ofisial 1.392 dan jumlah kontingen 222. Mudah-mudahan bisa menghasilkan penjaringan atlet-atlet yang berprestasi yang pada akhirnya mewakili Provinsi Banten di ajang Prakpon ataupun PON 2024. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Kota Cilegon kembali mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Kali ini Pemkot memborong 4 penghargaan sekaligus dalam ajang sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM Awards dari Kementerian Kesehatan. Penghargaan yang diraih antara lain STBM Awards kepada Pemkot Cilegon untuk kategori Stop Buang Air Besar Sembarangan, Rosi Novianti SKM sebagai sanitarian terbaik, Rahmadi Ramidin ST sebagai Kades atau Lurah terbaik, dan Arifin sebagai Natural Leader terbaik. Berikut laporan Chef Anwar dari Radio Pas FM Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon meraih 4 penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat award atau STBM Award dari Kementerian Kesehatan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Cilegon Heldi Agustian di Jakarta Rabu 23 November 2022. Penghargaan tersebut antara lain STBM Award kepada pemerintah Kota Cilegon untuk kategori Stop Buang Air Besar Sembarangan, Rosi Novianti SKM sebagai sanitarian terbaik, Rahmadi Ramidin ST sebagai Kades atau Lurah terbaik, dan Arifin sebagai Natural Leader terbaik. Dalam sambutannya, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengatakan prestasi tersebut bisa diraih berkat kolaborasi dari banyak pihak di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Ia juga menuturkan penghargaan tersebut harus menjadi motivasi agar bisa memberikan layanan kesehatan lebih baik lagi kepada masyarakat. Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maksi Rein Rondonuwu mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi yang diberikan Menteri Kesehatan kepada pemerintah daerah
dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Sebagai informasi, STBM Award merupakan ajang atau pengakuan atau apresiasi bagi daerah atas keberhasilan upaya percepatan perubahan perilaku masyarakat hidup sehat melalui tidak ada lagi praktik buang air besar sembarangan, sanitasi total berbasis masyarakat berkelanjutan. Saya Chef Anwar, PAS FM Cilegon menginformasikan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak melantik 65 kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak yang dilakukan 13 November lalu. Rencananya Pemkab Lebak akan melantik para kades tersebut pada akhir November atau sebelum hari jadi Kabupaten Lebak. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Radio Gens Lebak. Pemilihan Kepala Desa Pilkades serentak yang dilaksanakan oleh 65 desa di Kabupaten Lebak telah dilaksanakan pada 13 November 2022 lalu. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Pemkab Lebak akan melantik 65 kepala desa kades terpilih yang akan dilaksanakan pada akhir November 2022. Ketua Panitia Pilkades tingkat Kabupaten Lebak Al-Kadri mengatakan jika pihaknya sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkopimda untuk membahas jadwal dari pelantikan kepala desa terpilih. Sesuai tahapannya, pelantikan kepala desa terpilih akan digelar pada akhir November atau sebelum HUT Lebak. Ia menghimbau kepada kepala desa terpilih untuk bisa merangkul semua calon kades yang kalah dalam pelaksanaan pilkades yang sudah berakhir, sehingga visi misi para kepala desa bisa terlaksana dan tercapai. Ia mengatakan juga kepada kepala desa yang terpilih jangan terlalu jumawa usai dilantik nanti, apalagi mengadakan pesta-pesta yang nantinya akan memicu situasi yang akan menimbulkan keadaan tidak kondusif. Pemilihan sudah selesai, maka sebaiknya harus bersama-sama untuk bisa memajukan dan membangun desa. Sementara itu, Kepala Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Madiasin mengatakan jika dirinya akan melibatkan semua pihak dalam memajukan desa, termasuk akan merangkul para saingannya dalam membangun Desa Mekar Agung. Perlu diketahui dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Bupati Lebak, Kapolres Lebak, dan Dim 0603 Lebak, Kejari Lebak, serta Panitia Pilkades tingkat Kabupaten. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.